Hai hai halo Stalkers. Kembali lagi bersama kami di Stalks Mansal Talk Show. Jadi hari ini aku sama Dara bakal jadi host pertama ya di Iya. Stalks ini ya. Gimana perasaannya Dara jadi host Seneng banget pertama? gak sih? Seneng banget ini pengalaman pertama aku dan kamu tentunya Betul. buat jadi pemandu acara pada hari ini di acara Stalks. Apalagi nanti bakalan menarik banget gak sih hari ini? Iya, Iya. karena apa nih Dar? Karena apa ya? Kita bakal bahas apa ya? Nanti kita lihat dulu lagi. Sebelum kita masuk ke mungkin bincang-bincang kita pada sore hari ini, kita bakalan ngenalin dulu nih Oh narasumber kita iya. hari ini. Kita Kece-kece dulu banget gak sih? dong, kita Apa? dulu Oh, dong. kita dulu. Oh, kita Iya, kita belum. kita belum kenalan Oh tadi. iya, benar benar benar. Oke, dari aku dulu ya ini Oke. ya. Halo semua, kenalin aku Dinda. Aku Dara dan kita bakalan memandu acara 30 menit ke depan di acara Stocks pada hari ini. Oke, lanjut ke perkenalan narasumbernya aja nggak sih? Betul. Penasaran nggak narasumber kita hari ini siapa? Pasti keren-keren gak sih? Iya, Iya. keren-keren berprestasi. Apalagi ini nanti di sini ada guru sama siswa di SMA Negeri 1 Surakarta. Kapan lagi kita collab sama Guru Semansa? Iya, gurunya keren, anaknya keren, iya nggak? Betul. Betul. Lanjut aja kita ke perkenalan nih. Oke, jadi bisa perkenalan narasumbernya? Baik, perkenalkan nama saya Willy Pratama Miftahur Rahman, biasa dipanggil Willy. Saya dari siswa SMA Negeri 1 Surakarta. Halo semuanya. Halo, salam Willy. kenal. Salam Salam kenal kenal, Willy. Baik, perkenalkan nama saya Swastiko Yono, panggilannya Pak Koko. Di sini saya sebagai pengampu mata pelajaran geografi. Halo semua. Halo Pak Koko. Oke. Jadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih sama perkenalan sama narasumbernya. Jadi kita mungkin kayak spill sedikit nggak sih kita mau bahas apa hari ini? Kita bahas apa sih, Dinda? Kayaknya ini berkaitan sama P5 gak sih? Oh iya, Betul nggak? P5 temanya semester 1 adik kelas nggak sih kayaknya tuh? Apa tuh Iya. temanya tuh? Bhinneka Tunggal Ika. Nah. Pasti pada nggak asing ya sama Bhinneka Tunggal Ika. Kalian pasti udah jadi warga Indonesia dari lahir, pasti udah kenal banget sama istilah ini. Iya. Dan Semansa bakal bawa salah satu slogan kita ini ke dalam tema P5 tuh. Iya, apa Dara tuh? dulu dapet gak? Dapat dong. Kita jadi kita tahun kita sama tahun mereka kan temanya juga kurang lebih sama nggak sih? Iya. Tapi kita penasaran kayaknya ada yang beda nggak sih dari temanya tahun ini kira-kira? Nah itu kita langsung tanyain aja gimana? Iya, tanyain aja. Oke, kita mau tanya dulu ke Willy nih, selaku siswa ya. Baik, Mbak. Gimana perasaannya jadi kelas 10 SMA Negeri 1 Surakarta? Baik, Mbak. Tentunya kalau dalam kelas 10 ini, bukan P5 ini merupakan hal baru bagi saya, Mbak. Karena Iya. apalagi dengan tema kali ini, yang tema Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi hal yang sangat baru bagi saya karena saya baru saja masuk ke dunia heterogen yang tentunya dalam sekolah itu berbeda-beda. Kita berbeda-beda agama dan juga beda-beda, mungkin ada banyak perbedaan di SMA Negeri 1 Surakarta yang tidak saya temui di sekolah sebelumnya, Mbak. Yang di jenjang sebelumnya yang saya itu merupakan sekolah yang heterogen. Jadi itu kesannya saya tuh ke P5 di SMA Negeri 1 Surakarta ini sangat-sangat menarik sekali sih, Mbak, bagi saya gitu. Jadi pengalaman baru gak sih kayak di Iya. sebelumnya mungkin sekolahnya tuh homogen, terus Iya, kamu Mbak. masuk ke dalam SMA Negeri 1 Surakarta yang notabene tuh sekolah yang heterogen gitu kan mungkin. Iya, betul. Oke, lanjut ke mungkin tanya-tanya dari guru nih. Pak Koko sendiri kan Ya. ini udah tahun kedua ada P5 kan di Ya, SMA betul sekali. Surakarta. Kira-kira menurut Pak Koko gimana dengan adanya P5 ini? Eh, yang pasti dalam setiap hal baru, karena kan P5 ini kan program baru di kurikulum Merdeka, yang mana kurikulum Merdeka itu pun di sekolah kita juga baru 2 tahun ini ya. Mesti banyak transisi ya. Mesti di awal-awal kita seperti mencari pola dulu. Bagaimana biar berjalan dengan nyaman dan bisa kondusif. Tapi selama itu berjalan nanti kita dan teman-teman khususnya anak-anak itu nanti akan sambil menemukan pola itu sendiri. Maka kalau ditanya anak-anak kelas 11 sekarang ya yang dulu P5 di kelas 10 tanya enak P5 nggak? Enak gitu katanya. Itu hal-hal yang mereka kangenin di kelas 11 ini. Gitu ya. Jadi saya yakin karena seperti itu maka kalau ditanya yang kelas 10 sekarang mungkin P5 enak enggak? Mungkin pas mereka jawabnya pertama bosen, boring, terlalu memakan waktu. Tapi nanti ketika mereka sudah
melalui fase itu di kelas 11 terutama, wah ternyata mereka baru merasakan manfaatnya kayak gitu. Gitu. Oke. Berarti P5 ngangenin nggak? Menurut Dina gimana nih? Kangen nih, soalnya kita cuman dapatnya Jumat dan Iya, itu itu pun kita juga singkat. temanya lebih asik kelas 10 nggak sih? Kayak itu temanya 10 tuh asik-asik banget. Ya nggak? betul. Jadi Willy nanti jangan jangan bosen sama P5. Nanti Iya, bakal Mbak. kangen sama P5 di kelas 11. Iya, itu karena mungkin di awal-awal mungkin masih transisi kan, P5 awal-awal tuh kayak gimana. Nanti makin kesini kayaknya makin seru harusnya sih. Aku Iya. juga kangen kok. Iya. Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja. Jadi kan P5-nya kita, jadi proyeknya kita juga kan bekerja sama dengan yang namanya Solo Bersimfoni. Nah, Willy sama Pak Alkot tentunya udah tahu Solo Bersimfoni kan? Iya, Terus kalau menurutnya Willy tuh Solo Bersimfoni itu apa sih? Baik Mbak, kalau menurut saya Solo Bersimfoni itu sendiri itu merupakan suatu perkumpulan atau founder organisasi itu yang mengajarkan hastalaku Mbak. Itu merupakan hal yang baru juga, mungkin di saya dan juga mungkin di sekolah juga merupakan hal yang perlu ditingkatkan, yaitu hastalaku yang berisi 8 nilai yang itu tentunya itu sangat berguna untuk pemuda dalam menjalankan adab dan perilaku di sekolah, terutama di SMA Negeri 1 yang basisnya adalah heterogen, begitu Mbak. Betul sekali. Nah, berarti kalau boleh disimpulkan ya, Solo Simfoni ini kan sudah sering berkolaborasi dengan SMA Negeri 1 ya, terutama di P5. Ya, betul. Nah, kita boleh tahu nggak nih kira-kira kerjasama apa yang udah dibangun bersama Solo Bersimfoni sampai hari ini gitu? Oke. Mungkin Ke Pak buat Koko? Willy atau saya? Oh Pak iya, Koko udah baik. Koko bisa Iya, jawab. oke, siap. Jadi Solo Bersimfoni ini menurut saya adalah sebuah organisasi yang sangat bagus sekali ya, orisinil dari Solo. Karena personil-personilnya senior-senior yang sudah lama saya kenal ya. Yang mana organisasi ini intinya adalah ingin menumbuhkan kecintaan terhadap budaya-budaya dengan model kearifan lokal. Maka menerapkan yang namanya ada hashtag Hastalaku ini ya. Nah, karena program-program yang ada di Solo Bersimponi ini seiring dan sejalan dengan P5 kita, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang di kelas 10 ini terutama, maka banyak sekali kegiatan-kegiatan di P5 kita, terutama di tema Bhinneka Tunggal Ika ini, yang mana pembicaranya, kemudian pemateri-pematerinya dari senior-senior kita yang ada di Solo Bersimponi. Maka biasanya di setiap weekend atau setiap minggu, setiap seminggu sekali kayak gitu ya, di setiap agenda P5 itu kan kita mendatangkan narasumber. Nah, salah satunya dan kebanyakan dari senior-senior kita yang dari organisasi Solo Bersimponi, seperti itu. Oh, jadi kerjasama itu dalam bentuk kayak pembicara, materi gitu, Betul kebanyakan dari sekali, Solo Bersimponi. ya. Keren banget ya ternyata ya. Beneran berdampak baik banget bagi SMA 1 nggak sih? Jadi kayak mungkin hubungannya timbal baliknya sangat positif gitu kan buat SMA 1 sama Solo Bersimponi gitu. Ya. Betul. Kalau menurut Willy sendiri menurut kacamatanya Willy tuh Solo Bersimponi itu udah melakukan kerjasama apa sama SMA 1? Baik Mbak, itu tadi juga yang dikatakan Pak Koko bahwa kita ada Solo Bersimponi itu ada program namanya Hastalaku Mbak. Jadinya tuh Hastalaku tuh menurut kacamata saya tuh benar-benar hal yang berdampak banget nih bagi teman-teman ataupun bagi kita yang siswa SMA 1 gitu. Jadi kayak Solo Bersimponi itu kelihatan banget dan melakukan kerjasamanya tuh dalam Hastalaku tuh sangat-sangat berdampak banget bagi kita gitu Mbak. Kan jadinya kayak Solo Bersimponi itu sangat-sangat bermanfaat bagi saya sendiri, terutama juga di SMA Negeri 1 Surakarta, begitu Mbak. Oke, kalau gitu aku izin tanya nih ya. Berarti kan Willy udah pernah ngerasain dapat materi dari Solo Bersimfoni. Nah, kira-kira sampai hari ini tuh ada materi apa aja yang udah pernah Willy dapatkan dari Solo Bersimfoni? Baik Mbak, kalau kemarin itu kan Solo Bersimfoni itu yang pertama tentang hastalaku itu sendiri Mbak. Jadi kan tentang penjelasan-penjelasan mengenai hastalaku yang bagaimana sih, apa sih hastalaku itu, dan mungkin kan juga kita kelas 10 kan juga pertama masih awam ya Mbak, karena kan hastalaku mungkin hal yang baru dan juga baru di Solo Bersimfoni kan gitu. Jadinya pertama kita tentang hastalaku itu sendiri, kedua tuh dulu tuh pernah tentang Bhinneka Tunggal Ika, kayak bagaimana sih caranya membangun Bhinneka Tunggal Ika itu, gimana sih caranya, apalagi di SMA 1 kan. Jadinya itu juga
sangat berdampak sih bagi kita yang masih baru di SMA 1, dan juga untuk bekal kita nih untuk 3 tahun ke depan di SMA 1 tuh gimana sih gitu gitu Mbak. Oh iya. Jadi kayak materi awal tuh dapat hasta laku itu sendiri Iya. kan. Terus berarti itu yang didapat dari Solo Bersimfoni tentang hasta laku tuh udah paham bener nggak kalau dari Willy sendiri? Baik Mbak, kalau saya sendiri sih udah paham Mbak tentang konsep-konsepnya dan juga cara kerja dari hastalaku tersebut. Jadinya tuh izin menjelaskan hastalaku itu kan juga berisi 8 budaya Jawa ya Mbak, yang itu tuh nggak hanya sekedar budaya, dan itu tuh kan kadang-kadang ada sih kan budaya-budaya Jawa tuh yang kita anggap sebagai itu mitos sih, itu gimana sih, itu agak apa ya, ada unsur-unsur agama, unsur-unsur mitos, tapi untuk hastalaku itu sendiri itu benar-benar budaya yang bisa menjadi suatu adab Mbak. Jadinya bisa menjadi bekal kehidupan kita ke depannya, bukan hanya saat di SMA 1, bahkan ketika kita udah keluar, kita udah berperan di masyarakat nantinya, itu hastalaku tuh sangat-sangat penting diterapkan di diri kita Mbak, begitu. Oke, jadi hasta laku sendiri ini kan bisa membentuk pribadinya Willy untuk menjadi lebih baik lagi Iya, bener, di Mbak. SMA Negeri 1, dan nanti kalau udah lepas dari SMA Negeri Bener 1 ya. sekali. Dan ini pasti masih berkaitan sama Bhinneka Tunggal Ika yang udah Willy tanamkan dan Willy kenal dari kecil. Nah, mungkin Willy bisa ceritakan nih contoh Bhinneka Tunggal Ika yang udah dilakukan Willy di sekolah itu apa aja? Baik Mbak, kalau di sekolah ini cara Bhinneka Tunggal Ika saya penerapannya itu dengan P5 ini sangat melakukan di P5 ini Mbak. Bahkan semua siswa, nggak saya sendiri, semua siswa melakukan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Kan kalau Bhinneka Tunggal Ika itu kita sangat erat kaitannya dengan kerjasama, Iya. dengan menghargai satu sama lain, dengan toleransi. Itu tuh kan kalau dalam P5 kita tuh kan sedang berkelompok Mbak. Dan dalam satu kelompok itu kan beda-beda komposisinya, ada yang dari agama ini, ada dari suku ini kan, dari beberapa background yang berbeda. Dan dengan cara kita menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dan juga hasta laku ini sendiri, Bhinneka Tunggal Ika itu dapat terbentuk dalam suatu kelompok tersebut. Jadinya sangat erat sekali kaitannya hasta laku, Bhinneka Tunggal Ika dan juga P5 ini Mbak. Begitu sih Mbak. Oh begitu. Jadi memang keterkaitannya emang kuat banget ya. Iya bener Mbak. Nah, mungkin selanjutnya mau tanya dari pandangannya Pak Koko kan Oke. katanya Willy ini dia setelah adanya kayak P5 ini ada dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, hasta laku. Kalau menurut Pak Koko sendiri tuh secara keseluruhan kelas 10 tuh udah menerapkan betul belum kayak hasta laku, Bhinneka Tunggal Ikanya di P5, mungkin kayak dampaknya dari P5 tuh udah kerasa belum dari Pak Koko sendiri? Baik, jadi modelnya adalah keberjalanan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di kelas 10 ini, kita mengambil tema tentang Bhinneka Tunggal Ika yang di semester ini ya. Kemudian sebenarnya di kelas 10 ini kan ada 3 tema, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian kearifan lokal, kemudian yang di semester 2 nanti ada gaya hidup berkelanjutan. Nah sekarang kita akan bahas Bhinneka Tunggal Ika sendiri ya. Nah Bhinneka Tunggal Ika sendiri itu adalah salah satu, kalau kita lihat dari segi kurikulum Merdeka ini, merupakan salah satu 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila, ya kan? Karena berkebinekaan global dan lain-lain. Kemudian kalau dilihat dari visi dan misi Menteri Pendidikan ya, beliau menggaungkan yang namanya 3 dosa besar dalam pendidikan. Apa aja itu 3-nya? Yaitu yang pertama adalah perundungan atau bullying, kemudian kekerasan dan intoleransi. Oke. Nah, ketiga dosa besar itu akan kita, jadi ceritanya tuh pemerintah mencoba menghapus 3 besar itu dengan menanamkan nilai-nilai kepada peserta didik, yaitu dengan program ya namanya kita ditanamkan untuk berkebinekaan global atau berkebinekaan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, karena kita apalagi ini ya di SMA 1 ini kan heterogen, banyak agamanya, banyak sukunya, banyak bahasanya, banyak latar belakangnya. Nah, kita tuh perlu satu nilai sebagai pengikat itu semua supaya tidak saling ejek, tidak saling melukai. Makanya nilai itu yang dinamakan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Karena kebetulan kita masyarakat Jawa, ada nih nilai-nilai dalam Jawa yang itu tuh cocok dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi untuk memperkuat yang kita namakan dengan hasta
laku atau hasta itu kan 8. Laku itu ada perilaku. 8 perilaku masyarakat Jawa yang dulu itu eksis, tapi karena sekarang perkembangan zaman, anak-anak muda sekarang yang serba ya Gen Z dan Gen Y dan Gen Z ini itu mulai terkikis pelan-pelan. Maka dari teman-teman Solo Bersimponi dan kita sebagai pihak sekolah yang bermitra itu pengen menumbuhkan hasta laku itu. Apa itu hasta laku? Kan 8 ya. Biasanya kita singkat dengan 3G lepat. Oh iya. Oke, saya ingat-ingat ya, kalau salah maaf. 3G, G yang pertama itu gotong royong. Nah, gotong royong kita diajarkan untuk saling gotong royong. Dalam P5 kan berkelompok semua kan P5. Iya, Nah, iya, itu Pak. demi untuk menumbuhkan gotong royong, saling kerjasama. G yang kedua guyub rukun. Guyub rukun itu kalau bahasa Indonesianya adalah apa ya? Guyub rukun. Guyub. Rukun ya, rukun ya. benar. Saling rukun ya, saling mengasihi. Ya, Yang menghimpun senior kerukunan. ya, yang senior mengasihi yang junior hormat pada senior. Menghormati sesama kan. G yang ketiga grapyak semana. Grapyak semana itu humble ya mungkin ya. Jadi kita tuh masyarakat Jawa itu kan terkenal welcome ya. Jadi harus kita tuh tidak boleh menutup diri, tidak boleh egois, harus saling mengasihi ke sesama, humble. 3G. Lepat L, lembah manah itu apa? Lembah manah itu hati yang lapang ya. Jadi apa ya? Jadi hati kita itu tidak boleh ada dikit-dikit emosi, dikit-dikit sentimen, gitu ya. Lembah manah. L, E sekarang E itu apa? E itu ewuh pekewuh. Jadi ewuh pekewuh ini yang sudah mulai hilang. Kalau ketemu guru harusnya kan menghormati duluan, memberi salam duluan, bukan guru yang duluan. Kan yang muda menghormati yang tua duluan. Sesama teman, sesama kelompok kalau nggak ngerjain tugas kelompok harusnya apa? Pekewuh. Nah, itu kan sekarang udah mulai hilang tuh. Anak-anak cuma numpang nama. Tahu-tahu cuma ikut presentasi, tapi apa namanya? Pas kerja kelompok nggak ikut. Nah, itu kan mulai hilang ewuh pekewuhnya. L E M E lembah apa tadi? Lepat P apa P? Pengertian. Jadi harus saling memahami. Oh, satu orang ini nggak bisa ngerjain karena dia punya masalah keluarga. Ya kita mengertilah, tidak boleh memaksakan kehendak. Banyak agama di sini. Ketika sedang beribadah ya nggak boleh kita ganggu. Pengertian. LEPA, andap asor. Rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati, nggak boleh sombong, nggak boleh merasa. Saya yakin di sini kan banyak anaknya pejabat, anaknya pengusaha-pengusaha. Tapi di sini kan kita nggak mengenal, saya anaknya ini, nggak boleh kayak itu. Jadi kita harus sama ya dalam kan kita mengenyam satu instansi pendidikan ya. Jadi nggak boleh sombong, harus andap asor. Yang terakhir T, tepos liro, yaitu saling seliro itu kayak tenggang rasa ya. Jadi harus merasakan ketika orang lain susah kita ya ikut susah, kita ikut sedih kayak gitu. Dalam rangka untuk saling menjaga solidaritas dan kerukunan di antara warga sekolah ini. Harapannya nanti ketika kalian terjun ke masyarakat tuh bisa mengamalkan itu di masyarakat secara luas begitu. Keren Berarti banget ya. kan betul banget ini. Berarti ini hasta laku itu adalah cara mudah untuk siswa supaya lebih memahami Bhinneka Tunggal Ika yang artinya luas ya Pak ya. Betul sekali. Nah, karena udah dicontohin juga dan guru pasti juga membimbing anak-anak semansa supaya ikut terlibat menerapkan hasta laku. Tapi dari Pak Koko sendiri pernah nggak melihat kendala yang terjadi di siswa zaman sekarang yang mungkin belum bisa menerapkan hasta laku itu sendiri? Itu kira-kira Pak Koko apa aja kendalanya kok dari sudut pandang Pak Koko sebagai guru yang udah mengampu P5 juga ya Pak ya? Baik, kalau kendala ya sebenarnya penerapan nilai-nilai dari secara umum ya, nilai-nilai kebinekaan. Kemudian kita bantu, kita push dengan nilai-nilai kearifan Jawa yaitu hasta laku. Itu kalau hanya mengandalkan di sekolah saja itu kurang maksimal. Maka perlu peran serta masyarakat, terutama orang tua, keluarga dalam mensukseskan program ini. Jadi pendidikan anak itu sebenarnya yang pertama itu adalah di rumah. Keluarga, Kayak Madrasatul Ula. Jadi
pendidikan pertama yang paling utama itu bukan di sekolah, tapi di rumah. Nah, sekolah hanya sebagai penguat. Jadi kalau ada pertanyaan, apa kendalanya? Ya, kendalanya kita sudah mencoba, dari sekolah sudah mencoba, tapi namanya karakter itu kan tidak bisa seperti membalikkan tangan. Jadi kalau udah menjadi karakter seorang itu butuh tahapan-tahapan. Artinya tahapan-tahapan itu akan lebih cepat terrealisasinya jika terjadi sinergitas antara rumah, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kayak gitu. Jadi mungkin kalau pas keberjalanan dari P5 ini nanti anak-anak, oh ini udah P5 tapi anak-anak kok masih tidur di kelas, masih suka bicara kasar. Ya artinya dalam mengubah perilaku seorang itu nggak instan. Harus bertahap, butuh waktu. Saya yakin nanti ke depan jika anak-anak itu sudah kita tanamkan nilai-nilai itu, entah setahun, 2 tahun, 10 tahun, atau mungkin setelah nanti dia menikah atau berkeluarga, dia baru sadar, nanti pasti saya akan sadar sendiri. Intinya nggak bisa dipaksakan. Yang penting kita dari instansi, dari sekolah, dari lembaga, berusaha untuk menanamkan nilai-nilai itu supaya ada perubahan perilaku dari peserta didik kita, dari yang bad things dari good things gitu ya. Gitu ya. Itu kan ini kan kendala dari Pak Koko ya sebagai guru. Nah, kita mau dengar juga nih kira-kira dari siswa gitu kendalanya dalam penerapan Bhinneka Tunggal Ika maupun hasta laku tuh apa sih kalau menurut Willy? Baik Mbak, kalau menurut saya sebagai sudut pandang sebagai siswa itu dalam P5 ini ataupun dalam melaksanakan Bhinneka Tunggal Ika di sekolah itu pasti ya seperti yang dikatakan Pak Oko tadi, orang pasti memiliki karakter yang beda-beda. Jadinya ketika kita ini yuk mau kerjasama, ini kita yuk kerjasama buat ini. Ada beberapa yang emang udah jadi karakter dia nggak mau kerjasama. Jadinya itu emang dalam hasta lakunya juga ada kan yang ewah pakewo dan juga kita pangerten. Jadi ya mungkin yang nggak mau ini kita bujuk nih, ayo nih mau kerja kelompok, ayo mau dong kita ada tugasnya nih, kamu tugasnya ini kita bagi-bagi tugas. Jadinya kendalanya mungkin ya ada beberapa, karena kan juga dari kelompok tema 1 ini kelompoknya ditentukan oleh sekolah. Mungkin itu juga ada manfaatnya biar kita benar-benar merasakan bagaimana sih kita berkelompok dengan notabene orang-orang yang kita nggak tahu nih sebelumnya backgroundnya gimana, kita nggak tahu karakternya. Jadinya mungkin dalam berkelompok ini kita benar-benar menerapkan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun ada beberapa kendala. Jadinya ya mungkin kendalanya emang ada beberapa yang mungkin egois, nggak mau dengerin kata teman, nggak mau diajak kerja sama. Terus juga ada beberapa tuh yang emang nggak mau kerja gitu, dia pengennya ya apa sih P5 nggak penting gitu, P5 nggak masuk dalam pelajaran. Itu mungkin jadi kendala sebagai siswa sih, itu sih Mbak. Jadinya kita pintar-pintar aja nih dalam yang pengen bisa menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kelompok tersebut, itu juga benar-benar harus pengertian dan juga bisa mengajak nih teman-teman ini yang belum mau itu menjadi mau untuk bisa menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kelompok gitu sih Mbak. Iya, berarti kembali lagi ke karakter ya. Jadi Iya, karakternya bener, masing-masing masih mungkin kayak masih kebawa sama karakter SMP-nya mungkin. Jadinya kayak masih tahap penyesuaian mungkin ya. Iya, Tapi bener banget. Willy sendiri udah berusaha ya untuk kayak merangkul teman-temannya lagi. Ya, Bener itulah namanya apa Bhinneka Tunggal Ika tuh poinnya di situ Iya, berarti. bener. Tapi perlu diingat juga ya kalau P5 ini terlepas dari kendala yang pasti ada di setiap kegiatan P5. Kalau nggak salah ingat pasti juga ada hal menarik gak sih dari kayak jelas dong. proyek. Ya Iya, proyeknya betul banyak kan pasti. Jadi mungkin kendalanya ini, tapi kembali lagi sebenarnya P5 tuh yang dilihat tuh kayak asik banget gak sih? Tema-temanya kan menarik-menarik banget juga kan. Jadi kayak mereka tuh bisa nambah kreativitas mereka lagi, apalagi kemarin yang festival gelar karyanya juga keren-keren Itu banget. keren ya. banget, Iya, sumpah. niat-niat banget. Mungkin kalau pengalaman kita dulu kelas 10 sama kelas 10 yang sekarang tuh kayaknya yang sekarang tuh lebih wow ya nggak? Mereka kayak lebih proper juga mungkin ya. Udah ada pengalaman dari kakak kelasnya, mungkin mereka kakak kelasnya kayak gini, mungkin mereka nanti mau ngembangin lagi mungkin ya. Kalau Willy sendiri kemarin festivalnya gimana? Baik Mbak, kalau festival kemarin atau hal yang menarik di P5 ini, apalagi tema 1 ya Mbak, kita tuh kan sebelum festival itu kan kita kan ada penelitian. Mungkin dari kakak-kakak dulu juga ada ya penelitian. Iya, Jadinya ada. dalam penelitian itu juga kita juga mengasah daya kreatif kita. Kita mau penelitian di mana sih? Apa sih yang di masyarakat ini yang perlu dikembangkan terkait Bhinneka Tunggal Ika, dan juga kemarin itu dalam satu kelas beda-beda penelitian yang ada dari di sekolah, di
pasar gede ataupun di masyarakat luas, bahkan juga ada yang di fakultas universitas. Jadinya emang benar-benar dalam P5 ini mengatur daya kreativitas kita. Yang pertama di penelitian itu aja udah kreatif, apalagi di gelar karya. Gelar karya kita tuh benar-benar dari kelas tuh kerjasama, gimana sih konsep dari kelompok satu nih gimana gitu, konsep dari kelompok dua gimana. Jadinya dalam gelar karya tersebut itu bukan hanya mengatur Bhinneka Tunggal Ika, tapi kita juga belajar bagaimana sih musyawarah dan kesepakatan bersama itu dapat terbentuk dari gimana gelar karyanya nanti gitu. Jadinya kita benar-benar saling berkolaborasi dan juga bisa menghasilkan gelar karya yang bagus. Jadinya Bhinneka Tunggal Ika ada poinnya sih di situ. Jadinya kita juga belajar tentang musyawarah, kesepakatan bersama dan juga daya kreativitas, Mbak. Gitu. Keren banget ya sekolah udah ngasih pembelajaran yang keren tentang Bener sopan banget. santun, hasta laku. Kemudian juga mengajarkan cara bermusyawarah ya. Bener banget. Nah, kalau musyawarah sendiri itu kan berarti kalian menyatukan pendapat yang berbeda-beda dari tiap orang. Dan kalau lingkupnya kelas itu kan pasti tambah ribet, Bener tambah banget. banyak pendapatnya, bisa ngotot-ngototan, bener gak? Iya Dara? bisa. Nah, Itu kalau nggak di stop mungkin bisa. Waduh berantem deh. Tapi enggak dong. Kan ini Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus menghargai pendapat juga nggak sih? Nah, betul. Betul katanya Mbak Dara. Dan buat membangun musyawarah yang sehat itu kan susah ya. Pasti dari kelas kalian yang sebelumnya nggak kenal, terus tiba-tiba disuruh musyawarah itu kan juga susah. Susah Nah, itu kira-kira cara kelas kalian buat membangun chemistry yang baik supaya nanti kalau ada musyawarah atau ada proyek itu bisa dikerjakan bersama-sama, itu caranya gimana? Baik Mbak, kalau di kelas saya sendiri itu bagaimana cara untuk meningkatkan kerjasama dan juga biar kita bisa menghasilkan proyek yang bagus dan juga menghasilkan kerjasama itu tuh di kelas saya tuh menerapkan yang namanya itu Mbak, kita saling toleransi. Kita sebelumnya kita tuh harus menanamkan kesadaran pada diri kita bahwa kita saling menghargai pendapat orang. Jadinya kita nggak bisa, misalnya kalau misalnya ada pendapat dari satu teman nih, kita boleh sih mengomentari tapi bertujuan untuk membangun, bukan untuk menjelek-jelekkan dan juga menurunkan value dari orang tersebut. Jadinya dalam kelas kami tuh sekarang tuh mungkin udah mulai terbentuk Mbak. Jadinya kayak kalau kita ada kerjasama atau ada proyek apa gitu, kita benar-benar kerjasamanya secara sehat. Jadinya mungkin kita juga mempunyai sudut pandang dan juga kreativitas yang beda-beda dari setiap orang, setiap kelompok juga ada. Dan itu mungkin kalau misalnya kita tidak punya kesadaran terhadap bisa toleransi satu sama lain, itu pasti ya itu tadi Mbak, terjadi egoisme dan juga saling ngotot-ngototan gitulah. Jadinya dalam kelas kami tuh yang pertama yang paling penting dalam bermusyawarah itu pasti menerapkan nilai toleransi. Walaupun boleh sih, bukan toleransi bukan berarti kayak kita nggak boleh mengomentari ataupun memperbaiki dari pendapat yang bisa kita terapkan. Jadinya benar-benar kita bekerja sama menyatukan segala pendapat agar bisa benar-benar proyek tersebut berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan ekspektasi kita semuanya. Begitu sih Mbak. Oke, nah berarti kan dari kalian sendiri tuh pasti udah bisa menerapkan musyawarah yang memang sehat dan bisa menjadi Iya, contoh bener ya banget. bagi kelas lain tuh. Nah, aku ingin tanya ya dari Willy sendiri, kan kalau Bhinneka Tunggal Ika, apalagi hasta laku itu kan bahasanya tinggi banget nih. Mungkin dari anak zaman sekarang ya yang mungkin kurang mengerti arti dari hasta laku atau arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Nah, kalau menurut Willy, apakah kedua hal ini tuh masih relevan untuk anak-anak zaman sekarang, apalagi buat anak-anak semansa yang pasti sekarang kita udah milenial nih, pakai bahasa juga udah bahasa Inggris, nggak lagi bahasa Jawa ya. Iya. Nah itu apakah menurut Willy itu harus ada adaptasi dengan kemilenialan saat ini, atau kita juga harus menggunakan budaya kita sendiri untuk menyampaikan sopan santun dan juga ajaran yang memang harus dimiliki oleh anak-anak masa sekarang? Baik Mbak, kalau menurut saya sendiri kan emang benar tadi, kita sekarang udah dari zaman milenial dan Iya. mungkin beberapa emang kayak apa sih bahasa Jawa yang itu tinggi banget sih. Jadinya kalau menurut saya itu tetap kita tetap menerapkan atau poin-poin dari hasta laku tersebut dan Bhinneka Tunggal Ika itu tetap dalam pergaulan kita sekarang Mbak. Jadinya kan mungkin it's okay jika kita misalnya kita pakai bahasa Inggris, pakai bahasa milenial, tetapi kalau misalnya hal tersebut tidak diprotek ataupun tidak dibalut dengan hasta laku ataupun budaya-budaya kita, itu pasti gimana nih budaya Jawa sekarang, kita pasti tetap
akan luntur. Padahal kita sebagai orang Jawa itu harus menerapkan atau mewarisi nguri-nguri budaya kita. Jadinya menurut aku itu kalau misalnya kita bisa menerapkan nilai-nilai tersebut, nilai-nilai mewarisi ataupun dari tradisi Jawa tetap mewarisi tradisi Jawa, tetapi mungkin bisa dibalut dengan milenialisme. Jadinya kita bisa mungkin dalam bahasa Inggris bisa kita berbicara dengan bahasa Inggris, tapi poin-poinnya tetap misalnya tetap tentang pengertian, kita tetap grape sumala, kita tetap menghargai satu sama lain, itu menjadi poin utama sih Mbak menurut saya gitu. Oh iya, gitu ya. Nah itu kan tadi menurut Willy. Nah kita kembali ke Pak Koko lagi nih. Jadi Oke. kan asal aku kembali ke asal aku ya Pak. Jadi kan iya seperti yang dikatakan Dina tadi yang mengenai milenial sekarang itu masih relevan gak sih kalau tadi kan menurut Willy kan masih harus perlu dibalut dengan asal aku lagi kan. Ya. Jadi kalau menurut Pak Koko sendiri milenial sekarang perlu nggak sih, penting nggak dengan asal aku itu masih relevan dan apakah itu penting banget buat anak muda zaman sekarang? Oh ya penting, karena gini ya, kalau sekarang kalau kita tanya anak-anak itu indikator kesuksesan itu apa gitu, umpama. Pasti mereka mengiranya bahwa nilai yang bagus, kemudian istilahnya materi dalam arti harta kekayaannya. Tapi sebenarnya nanti ketika terjun di masyarakat, sebenarnya modal utama untuk kesuksesan itu adalah apa namanya yang kita namakan dengan attitude. Iya. Nah, gitu. Kalau saya tuh punya prinsip emotional and spiritual question atau apa namanya? Emosi dan spiritual. Itu yang penting terjun ke masyarakat. Tapi karena kita konteksnya adalah Bhinneka Tunggal Ika dan Hastalaku ya. Jadi kalau emotional question itu cenderung mirip ke ini ya, attitude. Good attitude. Nah, gitu ya. Karena dalam terjun ke masyarakat sebenarnya apa namanya IQ kemudian harta materi itu ya penting, cuma kalau dia tidak punya good attitude ya pengelolaan emosi yang baik itu akan gampang hilang. Tapi ketika dia punya modal good attitude, emosinya baik, hubungan dengan relasinya baik, dengan temannya baik, walaupun hilang itu bisa dia dapat lagi. Ataupun kalau dia belum punya, nanti ketika di masyarakat umpama dia biasa-biasa, karena dia punya itu, dia akan menjadi luar biasa. Ataupun kalau dia digariskan Tuhan menjadi orang biasa, karena dia punya good attitude tadi, dia akan selalu menjadi orang bersyukur. Nggak mungkin dia stres karena mungkin dia maaf dari ekonomi menengah, wah Tuhan saya kenapa ekonomi menengah. Kalau dia punya good attitude, dia masih bersyukur, dia akan mensyukuri apa yang dia punya. Jadi kalau ditanya relevan, ya relevan sekali. Demi apa? Demi untuk membekali peserta didik terhadap apa namanya good attitude tadi. Jadi perubahan dari bad things ke good things. Nah tadi saya tambahin ya, antara bad things, good things itu ada new things, hal-hal yang menarik ketika anak-anak kita, peserta didik kita melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah ini. Contoh ketika penelitian, dia menemukan beragam kebinekaan di masyarakat. Oh ternyata berbagai macam kebinekaan di masyarakat itu nggak cuma masalah agama, nggak cuma masalah gender, masih banyak lagi kayak gitu. Nah itu jadi harapannya sangat relevan sekali demi untuk mewujudkan good attitude yang dimiliki oleh peserta didik kita ketika nanti terjun ke masyarakat gitu ya intinya. Iya Gitu. betul. Berarti bener gak sih Dinda kayak kalau nilai yang bagus itu nggak jadi penentu utama seseorang tuh jadi sukses. Jadi kan zaman sekarang apalagi ya zaman milenial tuh orang-orang tuh kayaknya bisa mengusahakan dengan cara apapun demi dapat nilai yang bagus, bisa jadi orang yang mungkin dipandang lebih tuh karena nilainya. Padahal kan sebenarnya value dari seseorang tuh sebenarnya dari attitude-nya. Betul. Jadi kita juga tetap harus perlu yang punya attitude yang baik karena kalau kita mau bersaing di masa depan tuh pastinya yang dibutuhin ya kejujuran, attitude tetap nomor satu daripada misalnya kayak kita dapat nilai yang bagus, kita dari sekolah mana, kita dari universitas mana. Jadi ya mungkin itulah perlunya asal aku dari sekarang tuh mungkin itu ya, karena untuk membangun karakter dari siswa sendiri. Jadinya nanti generasi kita ke depannya tuh bisa jadi generasi emas yang enggak korupsi, mungkin yang punya pedoman hidup yang benar-benar baik gitu kan. Gitu. Ya, Tuh, betul sekali. karena masih juga di dunia kerja ya, kalau kita nggak punya attitude baik ya
pasti kita bisa terbawa ke arus yang Nah, negatif. nah itu. Iya, betul, Pak. Pinter aja enggak cukup. Iya. Jadi harus itu. Tapi kalau dia punya itu umpama dia mohon maaf ya, biasa, IQ-nya biasa, nanti banyak yang nolong kayak gitu. Iya. Betul. Punya pinter tapi sombong, dunia kerja, egois, ya nanti orang-orang nggak suka gitu. Iya, jadi kayak kecerdasan emosional seseorang tuh juga. Iya. Itu. Kecerdasan emosional seseorang tuh yang mungkin nanti dia biasa aja tapi dia tuh bisa kayak bikin orang nyaman. Jadi kan banyak Nah, orang yang tertarik kerja sama iya. sama dia juga kan gitu. Tuh, istilah kayak apa yang kita tanam itu yang juga kita tuai, dapat. ya, Iya, betul. Jadi ya kalau kecerdasan biasa kayak intelektual tuh udah banyak lah orang yang punya. Tapi kalau kecerdasan emosional tuh nggak semua orang punya. Benar Iya. kan? Gitu. Karena kita juga butuh orang yang jujur dalam bekerja, yang bisa apa ya, ngomong sama orang tuh memang dengan penuh sopan santun, nggak yang mementingkan egonya sendiri untuk terlihat makin baik, makin keren di depan orang itu, tapi juga bagaimana cara membangun relasi supaya itu menjadi relasi yang sehat dan juga penuh kesopan santunan. Iya. Nah, dari sekolah sendiri ya, untuk membangun pribadi yang memang berkarakter mulia ini kan susah ya Pak ya, karena juga apa pendidikan yang didapat oleh anak dari keluarga itu kan juga mempengaruhi bagaimana sekolah dapat membina anak itu menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, kalau kita boleh tahu nih ya sebagai orang awam, apakah sekolah itu punya program kerja yang berkaitan dengan Adi Pangastuti yang masih berkaitan juga dengan Bhinneka Tunggal Ika dan juga Hasta Laku sendiri, Pak? Iya. Ya, jadi sebagai sekolah Adi Pangastuti yang punya pedoman Hasta Laku tadi ya, program-program sekolah kita itu bekerja sama dengan Solo Bersimponi. Contoh ketika kemarin terakhir kita mengadakan lomba poster kebinekaan untuk mewujudkan apa itu nilai-nilai supaya anak-anak itu terpatri dalam dirinya nilai-nilai kebinekaan. Kemudian tiap bulan kita tuh mengkampanyekan tentang sekolah Adi Pangastuti di Instagram kita, di Instagram sekolah. Di situ ada kita memberikan nilai-nilai luhur budaya, nah kayak gitu. Kemudian nanti sebentar lagi sekolah akan meluncing Mars Adi Pangastuti. Nah itu ya, yang nanti langsung dinyanyikan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian nanti ada video yang berkaitan dengan untuk Adi Pangastuti Adi ini. Pangastuti juga. Nah banyak kegiatan yang lain. Intinya adalah kegiatan-kegiatan ini dalam rangka untuk mempatrikan, menginternalisasikan nilai-nilai Hasta Laku ini ke peserta didik kita. Itu Hasta Laku 8 perilaku tadi ya. Itu dalam setiap kegiatan-kegiatan. Itu. Jadi kerjasama antara P5, kemudian Sekolah Adi Pangastuti dan Solo Bersimponi. Itu. Oh, berarti ini semua tuh ternyata berkaitan semua ya. Iya, Yang pertama tadi berkaitan. tuh ada kayak tema P5 yang pertama tuh di Bhinneka Tunggal Ika. Terus kita bahas juga adanya Solo Bersimponi. Solo Bersimponi juga punya program tuh Hasta Laku. Iya. Nah, ternyata tiga ini ternyata masuk ke dalam temanya ternyata mengerucut sama yang namanya Sekolah Adi Pangastuti. Ya. Ya, jadi tema kita hari ini tuh berkaitan semua ternyata. Iya, dan sekolah juga penuh inovasi ya sekarang sampai membuat lagu Adi Pangastuti. Ya. Nah, kita juga pasti menunggu banget ya ini lagunya kayak gimana, apakah nanti diwajibkan untuk siswa menghafalkan, Pak? Atau mungkin nanti P5-nya juga ada tugas iya, ini. Ya. siapa Billy tahu. siap-siap ya kalau ada Siap-siap. tugas menghafal. Siap ya. Siap. Ya, itu namanya apa? Kreativitas ya Iya, dari guru-guru. Nanti masa mau kalah sih siswanya kalah sama gurunya kan enggak dong, sama-sama kreativitas. Atau mungkin nanti dari sekolah bisa ya mencanangkan siswa yang membuat video klip tentang lagu Adi Pangastuti ini kayak keren nih. Iya, lomba-lomba bikin musik video kan Iya, keren juga ya. Udah mumpuni banget gak sih kayaknya tuh fasilitas kayak mereka tuh bisa bikin musik video, bisa bikin video klip, film siapa tahu malahan. Iya, bisa Iya. pakai ruangan ini juga nih. Iya nih, ini ya nih fasilitas dari Sekolah Adi Pangastuti. Iya, dan Dara kayaknya juga nggak sabar buat nyanyi. Ya, kita tunggu aja ya nanti ya kalau Iya. ada nyanyi juga. Oke, gas nyanyi. Iya. Weh. Oke. Ya dong, Dar. Kita dukung nih Iya, kita program Adi dukung. Pangastuti. Iya, keren banget gak itu. Oke, udah di penghujung acara aja gak sih Kinda Iya. kita? Udah kerasa capek berapa nih kita udah berapa lama bareng nih? 40 menitan Iya, loh. wah 40 menit gak kerasa. Udah banyak banget yang kita dapat dari Willy, dari Pak Koko, udah banyak banget kayak ternyata kita
berada dalam sekolah Adi Pangastuti yang benar-benar bagus banget ya program-programnya. Iya. Kayak dari segi siswanya juga Willy udah cerita tentang project-projectnya, terus juga kayak teman-temannya kayak gimana. Nah, kita udah sharing-sharing banyak. Terus kira-kira ini apa aja nih yang mau kita tanyakan lagi? Kalau langsung kita tanyakan kesan pesan nih Nah, tentang Adi Pangastuti sendiri, kan pasti dari Willy atau mungkin Pak Koko dari pengalaman sebelumnya belum pernah mendengar Adi Pangastuti, lalu mengenal ini dan akhirnya menjadi bagian dari Adi Pangastuti. Ini kan menjadi proses yang panjang ya, dan pasti udah punya kesan dan pesan yang ingin disampaikan Iya. bagi semua warga Semansa. Nah, Iya. kira-kira pesannya apa nih? Pesan dulu ya dari Iya. Pak Koko dan Willy Dari- tentang Adi Pangastuti ini. Oke, mungkin dari Willy dulu. Oh baik. Kalau dari saya untuk Adi Pangastuti ini benar-benar untuk pesannya untuk teman-teman warga Semansa itu ayolah kita benar-benar dukung program Adi Pangastuti ini karena benar-benar mungkin nantinya itu tuh program Adi Pangastuti ini benar-benar bermanfaat nih untuk kita dan juga untuk masyarakat tentunya karena kan kita juga punya prinsip nih kalau anak-anak muda itu pasti waktunya berkelana ya, waktunya eksplor dan juga ketika tua nanti akan bercerita gimana sih Adi Pangastuti itu kayak kita benar tertanam pada diri kita nih kayak tentang hasta laku dan juga Bhinneka Tunggal Ika yang benar-benar itu diajarkan semua dalam sekolah Adi Pangastuti. Benar saya sangat-sangat berpesan kepada teman-teman semua warga-warga SMA Negeri 1 Surakarta untuk bisa ikuti nih kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Adi Pangastuti karena percaya nantinya itu pasti program Adi Pangastuti ini benar-benar bermanfaat untuk kita dan juga masyarakat ke depannya gitu. Kalau dari Pak Koko mungkin bisa nambahin? Oh ya, ini ya, kalau dari saya mungkin lewat momen ini saya menyampaikan untuk anak-anak peserta didik bahwa intinya adalah kan saya kan lahir lebih dulu daripada kalian. Iya. Nah, itu poin pertama. Bahwa artinya dalam dunia pendidikan, dunia kerja kan saya lebih mengalami duluan. Artinya ada nilai-nilai, pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman yang itu coba kami sampaikan ke teman-teman peserta didik lewat yang namanya itu berbagai program tadi ya, P5, kemudian nilai-nilai berkebinekaan, nilai-nilai hasta laku. Karena intinya adalah setelah saya mengalami semua ini ya, setelah di dalam dunia kerja ini pun itu real dipakai beneran. Jadi kalau di dunia kerja atau di dalam bermasyarakat kita karakternya itu tidak baik, kita akan tersingkir. Iya, betul. Itu valid itu. Kalian tidak perlu merasakan, cukup kami-kami saja yang pernah merasakan, kemudian kami memberitahu kalian. Nah, dari itu maka ketika ada program-program sekolah tadi yang 3 tadi ya, P5 sekolah, kemudian nilai-nilai hasta laku, Bhinneka Tunggal Ika, sekolah Adi Pangastuti. Kalau ada kegiatan maka ikutilah kegiatan itu dengan penuh kesadaran diri dalam rangka untuk mengenalkan pada diri kalian bahwa oh ini loh nilai-nilai yang baik dalam masyarakat. Apa sih yang harusnya kita lakukan kayak gitu. Karena sekali lagi dalam terjun ketika kita sudah mandiri ya dalam bermasyarakat itu adalah good attitude, emosional yang baik, jalinan relasi yang baik gitu ya. Kalau hanya mengandalkan belajar saja, IQ yang tinggi, materi, harta, kekayaan, itu ya penting, cuma lebih penting lagi tadi good attitude dan lain-lain tadi. Makanya pesan saya adalah ketika nanti ada program-program ini, nah kan kemarin sudah berjalan beberapa dan next time itu kan juga ada lagi. Silakan nanti terutama nih yang di kelas 10 ya, dan secara umum untuk warga Semansa seluruhnya, kita ikutin kegiatan itu dengan penuh kesadaran diri, dengan penuh sungguh-sungguh, karena saya yakinnya itu akan bermanfaat untuk kalian nanti kelak gitu ya. Gitu. Terima kasih ya Pak Koko dan juga Willy yang udah ngasih pesan nih buat teman-teman stalker yang sedang menonton dan juga buat kami sendiri juga nih karena kita juga belajar banyak dari Pak Koko dan juga Willy. Kemudian kita lanjut aja langsung ke kesan kalian ya tentang bagaimana kehidupan anak-anak milenial zaman sekarang dan kesan Pak Koko dan juga Willy tentang anak-anak milenial yang menerapkan hasta laku, menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dan juga berkontribusi dalam menciptakan sekolah Adi Pangastuti ini.
Mungkin bisa dimulai dari Willy dulu. Willy dulu mungkin ya. Baik Mbak, kalau menurut saya untuk kesan saya itu benar-benar menjadi siswa sekolah Adi Pangestu ini benar-benar bangga sekali karena kita tahu sekarang di media sosial pun udah banyak ya Mbak, dan kita juga mungkin seringkali berinteraksi dengan masyarakat yang seumuran kita, mungkin dari berbagai latar belakang yang berbeda dan juga mungkin tidak mengalami kesempatan untuk bisa belajar Adi Pangestu lebih lanjut. Itu kita sangat mungkin kita udah tahu banget bedanya gimana sih Mbak tentang kita yang udah tahu Adi Pangestu, kita udah menerapkan hastalaku tersebut dengan teman-teman mungkin dengan masyarakat atau generasi milenial ini yang benar-benar tidak menerapkan Adi Pangestu karena emang belum tahu, mungkin emang belum diberi kesempatan untuk bisa belajar lebih baik tentang kita sih Mbak, dan dia SMA Negeri Surakarta yang menerapkan sekolah Adi Pangestuti. Jadinya kalau kesan saya sebenarnya sangat bangga banget bisa menjadi bagian dari sekolah Adi Pangestuti, dan juga kalau untuk teman-teman semua juga benar-benar yakin ya karena dari masyarakat luar itu di generasi milenial ini sangat-sangat ngeri banget sih tentang pergaulannya. Kalau kita nggak batasin dengan salah satu cara dengan Adi Pangestuti ini dengan hastalaku, tentunya juga gimana sih nanti Indonesia ke depannya tuh gimana, masa depan Indonesia ke depannya gimana, padahal kita kan juga punya Indonesia untuk bisa mencapai Indonesia Emas 2045 gitu Mbak. Wah, keren banget ya. Oke. Tadi kan kita udah dapat pesan dari Pak Koko, udah dapat dari Pak Willy. Semoga Willy, juga bukan. dari Willy, maaf dari Willy, dari Pak Koko dan Willy. Ya. Nah, jadi udah di tiba penghujung acara nih kita nih. Semoga juga acara kita pada hari ini yang Stocks yang pada kesempatan kali ini tuh juga bisa bermanfaat bagi teman-teman di rumah maupun bagi kita sendiri juga kan. Kita udah sharing-sharing banyak kan sama Pak Koko sama Willy. Jadinya kita juga bisa membuka pikiran kita lebih dalam lebih luas lagi nggak sih tentang sekolah di Pangestuti maupun hastalaku itu sendiri. Jadi udah deh, kita udah sampai di penghujung acara pada hari ini. Yeay. Terima kasih banyak Pak Sama-sama. Koko, Willy Sama-sama, udah Mbak. menginspirasi kita semua pada hari ini. Dan semoga juga nggak kapok ya tampil Buat- di iya. podcast ini lagi. Pastinya Mbak. seru banget ya. Seru banget, Iya, seru iya. banget. Oke deh. Dan pesan dari kami nih ya buat Willy, jangan takut buat mencoba apapun ya. Apalagi di kelas 10 tuh memang masa-masanya cari pengalaman gitu. Iya, Jangan takut ikut proyek P5 gitu, dan jangan merasa capek buat ikut P5 karena pada akhirnya P5 itu akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Sampai sekarang ya Dar ya, Iya. sampai Siap, Mbak. kita kelas 11 ini, dan Iya. itu bakal bertahan sampai nanti kita lulus SMA gitu ya. Oke deh. Oke, jadi cukup sekian Stocks hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah.